Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Prihatini, mahasiswi Prodi Peternakan Universitas Bengkulu dengan NPM E1C021004. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut yang sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Kemudian, macam-macam karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, komprehensif, luas dan menyeluruh adalah ajaran yang mencakup secara keseluruhan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan menyempurnakan serta melengkapi ajaran-ajaran agama samawi lainnya. Kemudian yang kedua, kritis. Kritis adalah ajaran yang memiliki ciri khas yang lebih sempurna dibanding dengan agama-agama samawi yang terdahulu, dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, menuntut kita untuk mengetahui penyimpangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh para penganut agama-agama terdahulu. Kemudian yang ketiga itu ada humanis, yaitu ajaran yang bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, militansi moderat, yaitu karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari segi sumbernya bahwa ajaran Islam bukan hanya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Sunnah, namun juga berpedoman pada para pendapat ulama. Yang kelima, dinamis. Islam adalah agama samawi yang diturunkan terakhir. Ia menjadi pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Maka dari itu, ajaran Islam memiliki kompetensi tersendiri dalam mengatasi masalah-masalah dalam perkembangan zaman. Kemudian yang keenam, toleransi. Ajaran Islam membangun toleransi terhadap agama-agama serumpun, yakni agama samawi yang pernah diturunkan Tuhan kepada para nabi sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, kosmopolit. Islam tidak memandang perbedaan bahasa, suku, bangsa, dan tanah air. Islam mencakup seluruhnya, mempersatukan diri persaudaraan untuk menganut agama Islam. Kemudian yang kedelapan itu responsif. Karakteristik ajaran Islam bersifat responsif, artinya Islam dapat memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ke-9, progresif dan inovatif. Ini berarti Islam memiliki program yang inovatif dalam perkembangan zaman dari yang klasik hingga ke modern. Misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, kedokteran, kemiliteran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, rasional. Karakteristik ajaran Islam bersifat rasional, yang berarti bahwa Islam seluruhnya menggunakan akal pikiran dalam segala perbuatan manusia untuk melaksanakan perintahnya dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian selanjutnya, karakteristik ajaran Islam berdasarkan konsepsinya dalam berbagai bidang itu terdiri dari yang pertama dalam bidang agama, yang kedua dalam bidang ibadah, yang ketiga dalam bidang akidah, yang keempat dalam bidang ilmu dan pengetahuan, yang kelima dalam bidang pendidikan, yang keenam dalam bidang sosial, yang ketujuh dalam bidang kehidupan, yang kedelapan dalam bidang kesehatan, yang kesembilan dalam bidang politik, yang kesepuluh dalam bidang pekerjaan, yang kesebelas dalam Islam disiplin ilmu. Kemudian prinsip-prinsip ajaran Islam. Pengertian prinsip itu sendiri berarti dasar, asas, ataupun kebenaran yang menjadi dasar orang untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Yang keempat, tidak menyusahkan manusia itu sendiri. Kemudian
Kemudian yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, berbasis pada penelitian. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan. Yang kedelapan, kesederajatan. Yang kesembilan, keadilan. Yang kesepuluh, musyawarah. Yang kesebelas, persaudaraan. Yang kedua belas, keterbukaan. Kemudian perbedaan ajaran Islam dengan agama yang lain. Dalam agama lain di dunia terdapat pemisahan antara ibadah dan muamalah. Maka ibadah dalam Islam, ibadah dan agama dipadukan. Ibadah dalam agama lain misalnya hanya ditujukan untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka dalam Islam ibadah memiliki makna yang luas. Ibadah sholat misalnya dihubungkan dengan keharusan menjauhi larangannya, yaitu perbuatan keji dan munkar. Perbedaan ajaran Islam dapat dilihat dari segi kepercayaan, yaitu yang pertama, orang Islam adalah orang yang beriman kepada para nabi dan imam suci dari semua bangsa. Yang kedua, sedangkan orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi dan bangsa Israel. Yang ketiga, orang Kristen hanya percaya kepada Yesus Kristus dan dalam kadar kecil percaya kepada para nabi bangsa Israel. Yang keempat, orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi yang timbul dari India. Yang kelima, orang Buddha hanya percaya kepada Sang Buddha. Yang keenam, orang Majusi hanya percaya kepada Zarathustra. Yang ketujuh, orang Konghucu hanya percaya kepada Konghucu. Itulah penjelasan saya mengenai karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam.